Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan karunia kesehatan kepada kita dan Anda semua. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mengajak kepada pemirsa untuk mengingat kembali satu peristiwa yang terjadi beberapa pekan yang lalu di salah satu negara maju, yaitu negara Perancis, di mana ada seorang murid yang memenggal kepala seorang guru disebabkan penghinaannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian guru ini pun meninggal, dan setelah itu murid yang memenggalnya pun langsung dieksekusi oleh aparat setempat pada saat itu. Lalu Presiden Prancis justru mengapresiasi dan menunjukkan kepada manusia, umat manusia, bahwa apa yang dilakukan oleh guru ini merupakan perbuatan yang baik, sehingga dia pun membuat karikatur yang lebih besar di gedung yang ada di Perancis saat itu untuk dipertontonkan kepada manusia, sehingga ini memancing amarah umat Islam, memancing amarah kaum muslimin. Tersebar luaslah kabar ini dan gemuruh ataupun kabar tersiar di seluruh dunia, sehingga mengecam apa yang dilakukan oleh Presiden Perancis tersebut. Saudara-saudara budiman dimanapun Anda berada, kita tentu mengingat satu kisah tentang semut dan juga cicak pada saat Nabi Ibrahim hendak dibakar. Ketika itu semut pun berusaha untuk mengambil air atau meludahkan air yang ada di dalam badannya untuk disemburkan ke api yang Ibrahim sedang dibakar di dalamnya agar padam. Kalau kita lihat seberapa besar pengaruh dari ludahan yang dikeluarkan dari semut tersebut untuk mematikan api yang membakar Ibrahim. Namun di sana ada cicak yang justru meniupkan api tersebut agar api yang membakar Ibrahim semakin membesar. Kalau kita lihat juga berapa besar pengaruh dari tiupan cicak untuk membesarkan api tersebut. Tapi yang kita lihat adalah sejauh mana keberpihakan antara semut dan juga cicak terhadap Nabi Ibrahim. Dan terlihat bahwa di sana ada golongan kanan dan ada golongan kiri, golongan orang yang membela Ibrahim dan golongan orang yang justru menikam Ibrahim dan mendukung dibakarnya Nabi Ibrahim. Sama dengan yang dilakukan oleh seorang murid di Perancis tersebut yang rela untuk memenggal kepala gurunya disebabkan penghinaan terhadap Nabi yang dicintainya. Dan itulah keberpihakan kepada yang hak, menunjukkan iman seseorang sempurna pada dirinya. Tidak ingatkah kita dengan hadis Rasulullah SAW? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi awwalidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia lebih mencintai anaknya, lebih mencintai orang tuanya dan semua manusia. Hadis ini berawal dari kisah Umar bin Khattab yang menunjukkan kepada Nabi Muhammad bahwa, yang mengatakan kepada Nabi Muhammad pada saat itu bahwa aku mencintaimu tapi tidak lebih dari mencintai diriku sendiri. Saat itulah Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini.
Dan ini bisa menjadi patokan daripada kaum muslimin, bahwa tidak ada orang, manusia di bumi ini yang paling patut kita cintai kecuali Nabi Muhammad SAW, hatta mencintai diri sendiri. Bagaimana kita tidak mencintai beliau jika beliaulah yang nantinya pada hari kiamat harus bolak-balik bertemu dengan Allah, meminta kepada Allah agar, ya Allah, mana umatku, keluarkan dia dari neraka. Bagaimana kita tidak mencintai Nabi Muhammad, sementara Nabi Muhammad SAW menunggu kita di ujung sirat sambil berdoa, Allahumma salim salim. Ya Allah, doakanlah, ya Allah, berikan keselamatan, ya Allah, berikan keselamatan. Untuk siapa? Untuk umatnya. Bagaimana kita tidak mencintai Nabi Muhammad, sementara beliau telah mencintai kita bahkan sebelum kita lahir di muka bumi ini? Bagaimana kita tidak mencintai Nabi Muhammad, sementara Nabi Muhammad SAW justru menyebut ummati, ummati di akhir hayatnya. Bukan menyebut ashabi, tapi ummati, kita yang tidak pernah melihat Rasulullah SAW saja beliau mencintai kita. Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang juga sama-sama belum mencintainya, apakah cinta kita setara dengan cinta yang diberikan kepada kita? Maka tidak ada alasan untuk tidak mencintai beliau, Rasulullah SAW. Maka dalam Quran surat At-Taubah juga disebutkan, dikuatkan, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha wa masakinu tardaunaha. 8 komoditi ahabbu ilaikum minallahi, lebih kalian cintai daripada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadin fi sabili, dan jihad fi sabilillah. Maka Allah yang utama, Rasulullah sebagai manusia yang paling patut kita cintai, dan amal jihad juga merupakan salah satu amal yang paling wajib kita cintai. Maka mari bersama-sama kita bela Rasulullah SAW. Jangan sampai kita mendiamkan siapapun yang menghina Rasulullah SAW, menghina, begitu juga menghina dengan ahlu baitnya, menghina orang-orang yang mencintainya, menghina para ulama-ulamanya, menghina para pewaris-pewarisnya. Kita tidak boleh diam, karena di saat kita diam, jangan-jangan ada hati munafik dalam diri kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberi manfaat untuk diri saya dan kepada pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.